Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahma Oktaviana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka Pokja Ternate Pati dengan nomor induk mahasiswa 860726555. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang apa itu Automatic Online Proctoring atau disingkat dengan AOP. Automatic Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian atau penilaian secara daring yang berjalan otomatis menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran mesin, dan analisis data. Sistem ini dirancang untuk memantau peserta ujian selama mengerjakan soal dari jarak jauh, mendeteksi perilaku yang mencurigakan atau indikasi kecurangan, dan mencatat segala aktivitas yang terjadi selama ujian berlangsung tanpa harus diawasi langsung oleh pengawas manusia secara terus-menerus. Yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja? Sistem ini bekerja melalui beberapa tahapan dan fitur utama. Yang pertama, ada verifikasi identitas. Sebelum ujian dimulai, sistem meminta peserta memindai wajah dan membandingkannya dengan foto di dokumen identitas resmi untuk memastikan orang yang mengerjakan adalah peserta yang berhak. Yang kedua, pemantauan visual dan audio. Kamera dan mikrofon perangkat peserta diaktifkan. Sistem merekam dan menganalisis gerakan wajah, arah pandang mata, pergerakan tubuh, serta suara di sekitar ruangan. Jika peserta sering menoleh ke arah lain, ada orang lain yang masuk, atau terdengar suara percakapan, sistem akan menandainya sebagai kejadian mencurigakan. Yang ketiga, ada pemantauan layar dan aktivitas. Sistem merekam seluruh tampilan layar komputer peserta, memantau jika peserta membuka aplikasi lain, berpindah tab browser, mencoba menyalin menempel teks, atau mengakses situs web lain saat ujian berlangsung. Yang keempat, analisis perilaku. AI mempelajari pola perilaku normal peserta. Jika ada perubahan pola yang tidak wajar atau misalnya menjawab terlalu cepat, berhenti lama, atau pergerakan kursor aneh, sistem akan memberi tanda peringatan. Yang kelima, pelaporan. Setelah ujian selesai, sistem mengumpulkan semua tanda peringatan dan rekaman terjadi laporan saat pengelola saat itu juga untuk ditinjau lebih lanjut. Pertanyaan ketiga, manfaat dalam menjaga integritas akademik. 1. Mencegah dan mendeteksi kecurangan. Adanya sistem pengawasan membuat peserta berpikir dua kali sebelum berbuat curang dan membantu menemukan indikasi kecurangan yang terjadi. 2. Keadilan dan kesetaraan. Memastikan semua peserta mengerjakan ujian dengan aturan yang sama sehingga hasil penilaian benar-benar mencerminkan hasil masing-masing mahasiswa. 3. Menjaga kredibilitas nilai dan gelar. Mencegah kelulusan berdasarkan kemampuan nyata, sehingga gelar yang diberikan universitas tetap bernilai dan dipercaya oleh masyarakat. Yang keempat, disiplin bekerja. Mendorong mahasiswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami materi, bukan mengandalkan cara-cara licik tersebut. 5. Efisiensi pengawasan. Memungkinkan ujian skala besar tetap terawasi dengan baik tanpa memerlukan tenaga manusia. 4. Bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa?
Universitas memiliki tanggung jawab besar untuk keamanan data dan privasi. Langkah-langkah yang biasa dilakukan antara lain: 1. Petasan pengambilan data. Sistem hanya merekam dan memantau selama ujian berlangsung, dan hanya mengambil data yang benar-benar diperlukan untuk pengawasan, tidak merekam seluruh aktivasi di luar konteks ujian. 2. Enkripsi dan keamanan data. Seluruh rekaman dan data yang dikumpulkan dienkripsi saat dikirim dan disimpan, sehingga tidak bisa diakses oleh pihak yang berwenang. 3. Penghapusan data. Data dan rekaman biasanya akan dihapus setiap penilaian selesai atau setelah jangka waktu penyimpanan yang telah ditentukan oleh kebijakan, kecuali ada kasus pelanggaran yang telah diproses. 4. Transparansi. Mahasiswa diberitahu sebelumnya apa saja yang akan dipantau, bagaimana datanya digunakan, dan siapa saja yang berhak melihatnya. 5. Kepatuhan hukum. Menggunakan sistem yang sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku di negara tersebut. 6. Akses terbatas. Hanya pihak tertentu atau seperti dosen atau tim penjamin mutu yang memiliki izin untuk meninjau rekaman atau laporan hasil pengawasan, dan hanya untuk keperluan evaluasi akademik. Demikian penjelasan video singkat saya tentang apa itu Automatic Online Proctoring atau AOP. Terima kasih.